adab hatta fil hay'ah dalam sholat. Tangan nunduk gini, nunduk. Kalau tundukin, mata ngelihat ke tempat sujud. Hakadha. Nabi pandangannya lebih banyak ke bumi daripada ke langit. Hatta yakni di luar sholat. Yakni mereka memulai Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, begitu sahabat memulai sholat mereka itu dengan membaca surat Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dibilang surat Bismillahirrahmanirrahim, semua surat ada bismillahnya. Tapi dibilang surat memulainya dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apa yang dengan Alhamdulillahirabbil alamin doang? Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat, gak sah salat kalau tidak dibaca ummul kitab, suratul Fatihah. Harus baca suratul Fatihah dalam salat. Nabi Sayyidina Abu Bakar sama hakadha, bacanya demikian. Dalam surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Fatihah dan ayat dari semua surat kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung bara'atun minallah rasulih lilladzina ahadtum minal musyrikin. Selain daripada itu semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, termasuk suratul Fatihah. Sebab para sahabat Rasulullah SAW, mereka orang yang paling wara waktu penulisan Al-Quran. Mereka nggak berani nambahin satu titik, nggak berani nambahin satu huruf. Tapi di setiap surat ditambahin Bismillahirrahmanirrahim. Nambahin Quran satu huruf aja nggak berani. Ini nambahin Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cerita? Berarti memang itu adalah bagian daripada surat tersebut, daripada ayat tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya mau bicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, makna ba dari Bismillahirrahmanirrahim, makna titik yang ada dalam huruf ba Bismillahirrahmanirrahim, itu saya bakal penuhi 70 onta dengan kitab tafsir menafsirkan titik huruf ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa istiftah. Ada beberapa riwayat. Di antaranya fil Bukhari ada riwayat Allahumma abis takbiratul ihram sebelum Fatihah, sebelum ta'awudz, Nabi membaca Allahumma ba'id baini baina khataayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayai kama yanqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsil min khataayai bil ma'i wal thalji wal barad. Dalam riwayat yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Dalam riwayat yang lain, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Takulu min hashishin atau khashash al-ardh. Min hashish atau khashash al-ardh. Waktu salat kusuf, salat gerhana, Nabi mendekat sampai ke mihrab, sampai hampir nempel ke tembok. Tahu-tahu mundur, sampai hampir nempel ke shaf. Terus Nabi bilang, saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala surga diperlihatkan oleh Allah. Hingga saya mendekat, hampir-hampir saya mengambil seuntai anggur. Satu untai anggur mau saya ambil. Itu kalau saya ambil, kalian bakal makan tuh anggur sampai hari kiamat nggak habis. Sebab makanan surga tiap kali dipetik numbuh, petik numbuh. Sampai hari kiamat dimakan semua orang nggak bakalan habis. Terus saya diperlihatkan neraka, sampai saya mundur ke belakang. Terus saya ngelihat ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa itu kucing dikurung sampai mati? Dia tidak biarkan kucing itu dikasih makan di kurungan. Tidak juga kucing itu diberikan kebebasan
untuk makan sendiri dari makanan yang ada di muka bumi. Sehingga dia kurung dan dia nggak tanggung jawab, nggak dikasih makan, mati kucing tersebut, maka gara-gara ini masuk ke dalam api neraka. Mana? Hatta madarat, bahaya, gangguan kalau diberikan kepada hewan itu dosa, apalagi kepada manusia, apalagi kepada sesama manusia. Muslim mukmin nggak mengganggu kepada sesama. Kalau dia ngeganggu orang itu bahaya, apalagi kalau dia sampai tumpah darah, menumpahkan darah. La yazal rajul fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang berada di dalam kelapangan Islam, fasilitas Islam, kemewahan dalam Islam, berupa anugerah, rahmat, ampunan, surga, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Tapi kalau di perkara darah ditumpahkan, itu fatal. Itu fatal. Orang cuma gara-gara dunia, gara-gara kursi, gara-gara tahta, terus rela menumpahkan darah. Dulu bukan saya yang numpahin, saya cuma mengfatwakan. Bukan saya yang numpahin, saya cuma keluar satu omongan. Rasain, syukurin. Hatta mana'ana ala qatli muslimin wala bisyatur kalimah lagi Allah maktub ala jabinihi ayismi rahmatillah, yang mempunyai andil terbunuhnya seorang muslim walaupun bentuk andilnya dengan setengah kata, maka menghadap kepada Allah hari kiamat, di jidatnya tertulis orang ini nggak ada harapan baginya dari rahmat Allah. La ilaha illallah. Nah, Nabi sholat zuhur dan asar ada baca sesuatu nggak? Kan nggak kedengeran itu. Panggillah baca. Tahu dari mana Rasulullah baca? Kan nggak kedengeran sholat zuhur sama asar. Bila memang nggak kedengeran, akan tetapi kan janggutnya goyang ketika baca surat zuhur sama asar. Baca surat gak? Baca. Tahu dari mana janggutnya goyang? Sallallahu alaihi wasallam. Surat kan udah dikasih tahu, kalau surat tuh afdalnya baca surat tuh dari mufassal mulai dari Hujurat sampai akhir. Kalau subuh dan zuhur baca dari mufassal yang panjang, yang tual. Kalau dari subuh dan zuhur ya, subuh dan zuhur baca yang tualil mufassal, seperti diajarkan Nabi. Kalau isya dan asar minal awsat, yang sedang, gak terlalu panjang. Kalau maghrib minal qisar, yang pendek, mufassal yang pendek-pendek. Panjang tuh dari Hujurat sampai Amma, Gil Abbas. Kemudian Awsat mulai dari Amma sampai mana namanya, Ad-Duha, Gil Zalzalah. Kalau Qisar mulai dari Duha atau Zalzalah, dari Zalzalah sampai An-Nas. Gerak. Kadang Nabi baca di luar dari itu semuanya. Pernah maghrib yang sholat sama sahabat sebelum beliau meninggal, itu baca surat wal mursalati urfa. La tukhtaf, ani khutifat absaruhum, tukhtaf, la tukhtafanna absaruhum, nun taukid. Kenapa sekelompok kaum ketika sholat tuh nongak ke atas gini, ngeliat langit, ngeliat ke atas, kayak nantangin. Orang kalau ngadep kepada Allah, ngadep kepada Raja, nunduk, ngadep tuh nunduk, bukan apa. Adab hatta fil hay'ah dalam sholat, tangan nunduk gini, kalau tundukin, mata ngeliat ke tempat sujud. Hakadha. Nabi pandangannya lebih banyak ke bumi daripada ke langit. Hatta yakni di luar sholat, lebih banyak pandang ke bawah, ke bumi daripada ke langit. Apalagi dalam sholat, ngelihatnya ke bawah. Sholat ngelihat ke atas makruh. Kenapa sekelompok kaum, kata Nabi, itu mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat? Hendaknya jangan mereka lakukan itu, atau
mata mereka akan dibutakan oleh Allah Ta'ala, diancam oleh Nabi Muhammad. Ajarin adab, nunduk. Biar kita tahu, orang tuh musalli, yunaji rabbah. Orang yang sholat, dia sedang bermunajat, berdialog dengan Allah. Masa ngomong apa? Kita ngomong kalau sama pejabat, sama orang ini, lihat tuh. Apa berani melototin pastikan ya nunduk, ya subhanallah. Lihat nunduk ke tempat sujudnya, waktu berdiri, waktu ruku ngelihat ke tempat sujud, atau waktu sujud mandangnya ke bawah. Makruh sholat sambil merem atau mandang ke atas atau nengok. Al-iltifat fi shalah nama ikhtalasahu syaitan. Itu ketika orang nengok dalam sholat tanpa hajat itu seperti kecolongan, dicolong oleh syaitan dari sholatnya, dicolong dengan dia nengok, kecolongan sholatnya oleh syaitan, nengok kecolongan lagi sampai habis deh, kecolongan semua, bocor sholat itu jangan tengok. Ada orang sholat begitu, saya ketingin, siapa nih? Melihat handphone sholat, begitu lihat siapa yang masuk, baca SMS, sholat baca SMS. Sayyidina Aisyah nanya, nengok dalam sholat ya Rasulullah gimana? Itu adalah ikhtilas, dicuri oleh syaitan. Syaitan mencuri dari sholat hamba tuh ya kayak begitu. Ketika tuh hamba nengok dicolong, sama syaitan. Dicopet sama syaitan. Ketika nengok, copet. Nauzubillah. Yani li ghairi hajah.